Kacamata pengusaha, Anda sendiri melihat seperti apa reshuffle ini? Apakah ini disambut baik oleh para pengusaha atau justru membuat koordinasi menjadi sulit di masa sisa jabatan 2 bulan ini? Oke, baik Mbak Ana. Pertama-tama kita ucapin dulu selamat atas pelantikan Pak Bahlil, Pak Rosan, dan Pak Supratman, dan wamen yang lain bersama kepala badan. Kami dari sisi dunia usaha ini melihat suatu hal yang wajar saja. Karena di sini adalah hak prerogatif presiden. Secara selama ini dari kita lihat dari Kementerian Investasi, Kementerian SDM, dan Kementerian Hukum/HAM ini kan sebenarnya sudah berjalan. Pelayanan pemerintah itu dunia usaha berharap dilibatkan, dan hari ini ada beberapa banyak regulasi yang disesuaikan. Jadi kalau menurut kami melihat ini dari dunia usaha secara positif. Kami tidak mengkait-kaitkan dengan politis. Ini satu langkah bagaimana untuk kelanjutan ke depannya. Kita sudah dengar tadi Pak Bahlil menyampaikan. Jadi dalam serah terima jabatan bahwa ada beberapa kebijakan regulasi yang tentunya yang sudah baik akan lebih ditingkatkan, diperbaiki. Jadi kami dari dunia usaha ya dengan sisa waktu yang tinggal 2 bulan ya kami berharap dari apa yang sudah ada tentunya pelaku usaha, dunia usaha bisa ada kemudahan dari sisi regulasi. Penataan regulasi lah. Baik, kembali lagi ke regulasi ya. Kita akan beralih sejenak ke Pak Edi. Pak Edi, DPR memandang seperti apa adanya reshuffle di sisa masa jabatan 2 bulan ini? Tentu saya tidak mau masuk ke dalam aspek politisnya ya, karena itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Dan kami tentu hargai penunjukan Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM yang baru. Yang bisa saya komentari, saya tanggapi adalah bahwa di sisa masa 2 bulan sebelum Pak Bahlil ini kemudian mengakhiri masa jabatannya sebagai anggota kabinet di pemerintahan Pak Jokowi, ada sejumlah PR yang perlu diselesaikan bersama-sama kami di Komisi 7. Yaitu pertama, penyelesaian rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Kedua, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan energi nasional. Dan ketiga tentunya penyelesaian anggaran untuk ke tahun 2025. Yang ini akan kita selesaikan dalam kurun waktu 6 minggu karena masa jabatan anggota DPR RI ini akan berakhir tanggal 30 September yang akan datang. Meskipun nanti tanggal 1 Januari itu akan dilantik lagi, tetapi kami yang ada di Komisi 7 tentu akan nanti menyelesaikan tugas pada tanggal 30 September. Jadi 6 minggu untuk menyelesaikan 3 PR besar yang saat ini kami sudah siap bekerja sama dengan Pak Bahlil untuk target penyelesaiannya. Ini mungkin yang bisa kami tanggapi terkait penunjukan Pak Bahlil yang kami anggap sebagai seseorang yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelik sehingga jangka waktu 6 minggu ke depan ini tentu merupakan jangka waktu yang challenging, tetapi kami yakin bisa bekerja sama dengan baik bersama beliau. Baik, mendengar PR yang tadi Anda sampaikan Pak Edi, lalu urgensinya sebesar apa sih adanya reshuffle ini menurut DPR? Kembali lagi, itu hak prerogatif presiden ya. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mengomentari ini. Apalagi kalau kami di DPR ini fokus kepada masalah anggaran, masalah legislasi, dan masalah pengawasan. Dan saat ini yang ingin kita tekankan untuk 6 minggu ke depan adalah masalah legislasinya dan masalah anggarannya, agar itu bisa tuntas. Tentu PR-PR besar menanti Pak Bahlil. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada keinginan Pak Bahlil untuk meningkatkan produksi dari lifting migas kita. Kalau kita lihat selama 8 tahun ke belakang ini sudah ada penurunan kurang lebih 100.000 barrel per hari. Ya, jadi memang harus ada peningkatan yang sangat signifikan. Tahun ini saja target 600.000 barrel per hari itu tidak akan tercapai. Kurang lebih tahun ini sekitar 570-an ribu barrel per hari. Dan ini merupakan tren penurunan. Jadi harus ada upaya khusus ekstra untuk membalikkan downsliding trend ini menjadi tren untuk naik lagi ke atas.
Itu ada beberapa hal yang tentu nanti akan kita bahas bersama beliau. Termasuk juga ya jangan lupa kita tetap ingin mengakselerasi proses transisi energi ya ke energi terbarukan, sehingga dengan adanya Pak Bahlil sebagai menteri di Kementerian SDM, kami berharap bahwa ini akan kita akan memacu proses untuk akselerasi daripada transisi energi ini, termasuk juga PR-PR lainnya di bidang energi, terusnya listrik, dan di bidang pertambangan dan minerba.